Berarti ngejelasin dulu nih ya Bang ya. Siap. Kemarin nggak ngasih tahu, ininya kelihatan. Kayak jasa. Pakai jasa bang tadi. Enggak lah, enak. Panas pakai jas. Oke, siap. Langsung dijelaskan Bang sebagai tim kuasa hukum dari Pak Tugas Situmorang. Oke. Baik. Selamat malam. Terima kasih cumi-cumi.com sudah memberikan ruang saya untuk hadir di acara ini hari ini ya. Jadi bukan sekedar membela klien saya, Dr. Togar Situmorang, tetapi membela masa depan profesi advokat dan akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama gesut yang paling kecil. Jadi begini, kasus yang menimpa saudara kita, Dr. Togar Situmorang, menurut saya adalah ujian bagi integritas peradilan dan martabat profesi advokat di Indonesia. Karena jika ada kriminalisasi advokat atas dasar gagal janji, maka akan menciptakan presiden buruk dan bahaya bagi penegakan sistem hukum di Indonesia. Secara resmi, saya menyampaikan kepada teman-teman keprihatinan mendalam atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor 8 garing PID garing 2026 garing PT Denpasar ya. Itu putusan yang memang kita ketahui bersama, 68 nomornya lupa. Jadi begini, tanggal 3 Juni 2026 itu memberatkan putusan kembali kepada klien kami. Beliau seorang advokat senior dan kurator. Dari 2,5 tahun menjadi 3 tahun hukumannya atas dakwaan penipuan dan penggelapan. Jujur, saya menilai putusan ini mengandung cacat logika yang secara yuridis yang sangat fatal, mengabaikan fakta-fakta persidangan dan berpotensi menciptakan presiden buruk ya untuk penegakan hukum atau dangerous precedent yang dapat mengkriminalisasikan seluruh profesi advokat di Indonesia. Jadi kalau advokat saja bisa gagal dalam membela kliennya, ini sangat inkonstitusional ya dengan penegakan hukum. Ini ancaman serius. Maka dari itu, poin-poin kritikal dalam putusan banding itu saya akan mengkoreksi dan mengkritisi institusi yang sedang menjalankan proses hukum ini ya. Dan PT Denpasar itu adalah pertimbangan pengadilan PN sudah tepat dan benar. Namun secara paradok langsung memperberat hukuman kepada klien kami tanpa argumentasi baru dong, tanpa ada putusan baru kan begitu. Jadi tindakan ini melanggar prinsip kepastian hukum dan struktur pemidanaan yang adil. Nomor 2, pengkaburan wan prestasi dengan penipuan. Dipahami dulu. Jadi klien kami ini telah melaksanakan kewajibannya, tugasnya secara nyata. 1, membuat 10 laporan ya, membuat gugatan perdata dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, juga koordinasi dengan instansi terkait yang dibutuhkan oleh kliennya. Nah, kegagalan mencapai akhir dalam sebuah proses hukum, tentu kita paham ini ada resiko wan prestasi, betul kan? Nah, bukan bukti mens rea atau niat jahat dari awal atau penipuan, atau teman-teman pahami bahwa ini tidak ada nilai mens rea-nya di sini. Kriminalisasi kegagalan ini adalah bentuk abuse of process ya. Yang ketiga, pelanggar
pelanggaran hak konstitusional kepada terdakwa atau due process, permohonan pembelaan untuk memeriksa 5 kunci, termasuk yang saya ketahui. Di situ ada pejabat Bareskrim, ada pejabat imigrasi yang disebut-sebut di dalam fakta persidangan dalam kasus ini. Nah, ditolak tanpa alasan yang jelas. Tentunya hal ini mencederai asas file trial dan hak terdakwa menghadapi saksi. Nah, jadi yang keempat, indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan. Fakta bahwa penyidikan yang sudah dihentikan 2 kali SP3 oleh Bareskrim Mabespori ini pada Januari 2024, karena jelas mungkin kurang bukti, nanti saya jelaskan di kemudian itu tentang SP3. Namun tiba-tiba dibuka kembali oleh Polda Bali tanpa alat baru yang signifikan yang menunjukkan adanya intervensi non yuridis, saya bilang, yang akan mencederai independensi seorang penegak hukum. Nah, pertanyaannya independen nggak, kan begitu? Banyak yang bertanya kepada saya, teman-teman, kenapa kasus ini gagal janji ya? Bisa jadi kepidana. Mari kita luruskan logika kita dasarnya. Jadi begini, analogika sederhananya begini. Jadi profesi itu human interest. Coba bayangkan begini. Jika ada pesanan ojek online dan pengemudinya terlambat atau tersesat, apakah lapor polisi? Atau bilang mau menipu? Tidak kan? Nah, ada mekanisme komplain di aplikasi, ya kan, atau berbentuk refund atau segala macam. Itu masuk logika. Itu yang dinamakan malversasi atau kesalahan perdata. Nah, mengapa kita lihat ya, seorang Dr. Togar ini sudah bekerja siang malam, teman-teman, membuat lebih laporan 10 kali, kan begitu. Dan gugatan tentunya ya, dalam gugatan perdata. Tapi hasil akhir di pengadilan negeri itu tidak sesuai dengan harapan. Tiba-tiba dianggap penipuan dan dipenjara, sampai saat ini ditahan dan berproses. Banyak masyarakat berpikir begini, bayar advokat demi kemenangan. Itu salah besar ya. Jadi perjuangan hukum itu bukan untuk hasil akhir ya. Coba, itu ditentukan oleh hakim nantinya. Dengan menghukum Dr. Togar karena vonis hakim tidak sesuai dengan keinginan klien, sama saja dengan menghukum dokter karena pasien meninggal dunia. Padahal operasi sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Logikanya begitu. Dr. Togar itu dihukum bukan curang. Beliau dihukum dengan sistem yang sedang sakit ini, yang menganggap kegagalan hasil sebagai niat jahat. Pahami itu. Ya. Jadi saya akan lanjut ke fakta hukum dan penyalahgunaan wewenang. Ya. Soal SP3 nih yang tadi yang saya terlewat ya di Bareskrim. Ini akan saya jelaskan lebih mengarah. Penyidikan terhadap Dr. Togar itu sempat 2 kali diberhentikan SP3 oleh Bareskrim. Pada Januari dan Maret 2024. Karena kurang bukti, tiba-tiba Polda Bali membuka kembali kasus ini. Tanpa ada bukti yang baru yang signifikan. Pertanyaannya, siapa yang bermain di belakang ini? Apakah hukum itu dipakai untuk memuaskan dendam pribadi klien? Atau alasan politik dan sebagainya? Wajar saya mempertanyakan ini. Yang kedua, fair trial yang dilanggar. Di persidangan ya, kuasa hukum beliau sebelumnya memanggil dan meminta ya 5 saksi kunci termasuk pejabat Bareskrim.
imigrasi. Untuk klarifikasi, permohonan ini ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Lah, bagaimana bisa adil? Suara-suara pihak yang paling mengetahui dalam perkara ini atau penyidik awal dibungkam. Ini bukan kesalahan teknis ya. Ini adalah penyalahgunaan wewenang atau abuse of process. Yang ketiga, putusan paradok ya. Pengadilan Tinggi Denpasar ya memperkuat dan pemberatan hukuman kepada Dr. Togar dari 2,5 tahun menjadi 3 tahun. Nah, dengan alasan apa? Dengan alasan pengadilan PN sudah tepat. Ini kan inkonsistensi logis ya. Memperberat hukuman tanpa argumentasi yang baru yang melanggar prinsip-prinsip kepastian hukum. Oke, kita melihat ke depan ya. Dampak dari rakyat kecil. Jika presiden buruk ini terjadi, ya, sekali lagi. Jika presiden gagal menang, plus penjara ini dibiarkan, maka advokat akan takut mengambil resiko hukum untuk membantu rakyat, apalagi yang rumit, apalagi berisiko tinggi, dan belum tentu menang. Mereka hanya akan melayani korporasi besar aja yang gak ada resikonya, yang enak-enak aja. Jadi tebang pilih menegakkan hukum. Dr. Togang adalah korban dari ketakutan sistem ini. Saya membela beliau bukan sebatas sesama sejawat. Ini saya ingin mengakses keadilan buat rakyat. Saya jangan biarkan penegak hukum ini mudah untuk dikriminalisasi ya. Jangan biarkan hukum menjadi alas balas dendam atau komoditas politik. Jadi kasus Dr. Togar ini bukan sekedar sengketa pidana biasa. Ini adalah serangan balik ya teman-teman terhadap martabat saya dan teman-teman advokat. Jika advokatnya sudah bekerja saja sebagai maksimal, mengeluarkan biaya dan berjual di pengadilan, bisa dipenjara teman-teman. Tidak puas dengan hasilnya klien ini, maka siapa lagi yang akan membela rakyat kecil teman-teman? Ya. Jadi saya jujur meminta kepada Presiden Prabowo, dan mungkin nanti saya akan uraikan ketika saya mau menerima pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Ini kan SP3 udah berhenti. Apabila mau dilanjutkan lagi kan harus melalui peradilan itu ya. Ya. Nah, ini sudah dilaksanakan apa belum? Belum lah. Justru kami mengkritisi adanya suatu abuse of process. Mestinya yang saya tahu sebagai praktisi hukum, ketika SP3 itu akan dibangkitkan kembali untuk menjadi sumber dasar penyidikan dan penyelidikan untuk satu kasus, itu biasanya menghadirkan bukti baru. Ini bukti barunya nggak nampil dan tidak ada proses peradilan. Makanya dari tadi kesewenang-wenangan ini harus dilawan. Karena yang sedang berada di kursi pesakitan ini seorang advokat yang sedang membela rakyatnya. Begitu. Apabila itu ternyata belum dilaksanakan, dari Bapak sendiri mungkin gimana? Apakah nanti akan langkah ke depannya seperti apa? Ini kan bisa dibilang adanya ini ya, paksaan gitu ya. Ya, sebetulnya hukum itu memaksa. Sah-sah saja. Saya juga nggak komplain sama Mabes Polri, sama Barreskrim nggak komplain, sama Polda Bali saya nggak komplain. Kalau memang proses dari penegakan hukum ini sesuai prosedur yang diinginkan oleh kami sebagai praktisi hukum dan para advokat juga rakyat Indonesia. Nggak apa-apa Barreskrim, sah SP3 itu dibangkitkan kembali ketika di situ memenuhi unsur-unsur normatif. Contoh begini, adanya bukti-bukti baru yang memang menegaskan bahwa SP3 itu cacat formil. Terus ada juga di situ bahwa pembuktian-pembuktian di dalam suatu peristiwa hukum ini yang memberatkan Pak Dr. Togar, atau misalkan dengan jalur pra peradilan dan sebagainya. Harusnya ke situ. Nah, jadi kalau ini ada suatu hal yang memang tidak masuk dalam logika hukum saya perlu menyuarakan kepada publik dan menerangkan kepada masyarakat. Karena apa? Ini advokat dalih-dalih, apalagi beliau kan sudah sangat populer sekali di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Panglima Hukum. Nah, ini saya mencegah jangan sampai ada orang baik ya yang memang mau menegakkan hukum, membantu, malah
dibalas dengan air tuba. Kasihan. Saya jujur di sini terpanggil. Kenapa? Ini sampai kasus kasasi. Nah, jawaban berikutnya, apa yang akan saya lakukan? Tentunya saya akan menghargai proses hukum. Dengan saya akan menyiapkan suatu redaksi kasasi yang memori kasasi yang baik, yang bisa menyentuh yang mulia, dan saya akan mendorong media sosial bersama para advokat, para ketua umum di organisasi advokat untuk apa? Untuk menyuarakan kebenaran. Jangan sampai ini terhenti sampai di sini, karena ini menyerang martabat seluruh advokat seluruh Indonesia. Ini advokat yang sedang berperkara hukum, yang berkenaan dengan perjanjian jasa hukum, ya kan, yang sudah diberikan sesuai dengan surat kuasa. Nah, tiba-tiba kalau begitu advokat terima kuasa akan khawatir dong. Oh, sekarang terima kuasa itu bisa dipidanakan dan lain sebagainya. Coba tunjukkan buktinya di situ, unsur-unsur penggelapannya. Coba buktikan di situ unsur penipuannya. Kan kita tahu kan barang siapa yang menerima sebagian atau keseluruhan suatu benda apapun yang didapatkan dengan cara, tunjukkan dong kebohongannya di mana, tunjukkan dong rekayasanya di mana, tunjukkan tipu muslihatnya di mana, serangkaian kebohongan menjadi suatu tipu muslihatnya di mana, ya kan? Nah, di dalam proses sidik aja di Mabes Polri ini sudah SP3 2 kali. Ini ada apa kan begitu? Makanya saya terpanggil untuk meluruskan ayat-ayat konstitusional yang hilang ini, yang putus maksud saya akan mencoba menyambung kembali dalam suatu norma yang memang diberlakukan di kasasi nanti. Jangan sampai di kasasi ini hilanglah hak-hak beliau sebagai advokat yang baik, menurut saya punya niat baik, dan beliau juga yang harus saya sampaikan sudah membuat surat dari DPN Pradi ya ke kejaksaan, ke kepolisian, bahwa beliau ini advokat aktif, advokat yang sedang menjalankan tugas officium nobile. Di situ kan punya, kita tahu hak imunitas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang ada yang namanya hak imunitas, ada kesetaraan penegak hukum dengan penegak hukum lainnya. Ya, kok bisa, ya kan? Sementara apa yang saya lihat di sini muncul suatu hal-hal yang membuat saya pertanyaan berlebih, sehingga harusnya Pengadilan Tinggi Denpasar itu mengkaji ulang dalam putusan Judek Bakti pertama itu, bisa membuat ini hukumannya diperingan atau mungkin dibebaskan demi hukum. Karena apa? Ya seperti saya jelaskan tadi, ini malah hukumannya diperberat sampai 3 tahun. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan lain? Sampai 3 tahun, tapi juga 30 hari kalau nggak salah menjadi tahanan kota. Iya, betul. Nah, itu kan sebenarnya gimana ya? Jadi tahanan kota tapi diperberat gitu. Ya, sebetulnya tahanan kota itu setiap warga negara Republik Indonesia punya hak yang sama untuk mengajukan, baik itu penangguhan, tahanan kota, itu sah-sah saja. Buktinya kan dikabulkan, ya. Tapi itu menunjukkan apa? Selama ini klien kami kooperatif. Selama ini klien kami dinilai, biasanya gini ya, kalau ada orang tengil nih, gua colek lu advokat ini kan, biasanya kan dicolek-colek tuh. Beliau dari mulai jenjang karir pendidikannya sampai doktor, dan dia juga sebagai lawyer senior di organisasi Pradi, beliau sudah menunjukkan eksistensitas kejujuran dari nilai akademik, juga nilai-nilai profesi, apalagi yang diragukan. Itu kan. Nah, maka dari itu, kenapa sangat penting saya hadir di sini, dan saya jujur dengan kedatangan ke sini dengan sebagai kuasa hukum untuk Bang Togar ini, saya akan menyatukan potensi, menyatukan barisan bersama seluruh, bila perlu, para pimpinan organisasi advokat. Saya akan serukan ini. Karena apa? Ini tidak menyerang Bang Togar saja. Ini menyerang seluruh profesi advokat. Jangan-jangan ini jadi jurisprudensi. Masa kita sebagai advokat nasional seluruh Indonesia akan diam saja? Kan gitu. Itu yang membuat saya tergerak hati untuk menerima kuasa hukum dari beliau, dan saya nawa itu untuk membela beliau sampai titik darah penghabisan. Ini juga berarti langsung ke pidana ya, nggak ke perdata dulu kan, yang harusnya kan ada aturannya gitu kan. Betul. Melalui fase-fasenya, dan tiba-tiba dengan langsung cepat gitu kan putusannya 2,5 ditambah banding malah jadi 3 tahun. Berarti kan ini menunjukkan ini nggak sih, kayak betapa kuatnya dari pihak lawan sehingga bisa memainkan hukum seperti ini. Nah, ini indikasi-indikasi kritis dan realistis. Sebetulnya
kami sebagai praktisi hukum hanya menyoroti bagian-bagian terpenting dalam penegakan hukum ini, apalagi dalam proses hukum ya. Jadi begini, ketika dalam proses hukum yang saya lihat adanya suatu hal yang memang dipaksakan. Terus ketika kita berbicara penegakan hukum, harusnya melihat dong para hakim terutama yang memutuskan. Hakim ini kan punya handphone, dia bisa melihat beberapa putusan-putusan pengadilan, putusan-putusan Mahkamah Agung yang menjadi rujukan jurisprudensi. Banyak yang sudah sampai di tingkat banding, di tingkat judek pati ataupun judek juris maupun ke PK. Banyak kok yang dibebaskan. Karena apa? Ya, kita harus melihat dasar-dasar dari sebuah peristiwa hukum. Kalau misalkan proses hukumnya ini mengarah kepada nilai kesepakatan 1338, 1320 bersifat konsensualisme, kenapa harus lari ke pidana? Kalau masyarakat sipil wajar lah. Ini kan seorang advokat yang sedang membela kliennya, sehingga oleh kliennya diupayakan suatu aduan hukum, sehingga beliau jadi begini loh. Kalau memang dirugikan secara materi, kenapa dia nggak meminta mengembalikan hak itu? Kenapa dengan ya menurut saya ya, kenapa dengan begitu kerasnya ingin sekali memenjarakan mantan pengacaranya? Ya, otomatis ada hati nurani lah di situ ya. Karena bagi saya hukuman itu bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Lagian klien kami juga bukan seorang teroris, bukan pemakai narkoba yang secara extraordinary merugikan masyarakat banyak. Advokat yang sedang menjalankan tugas ya. Kalau ada tidak kesesuaian kesepakatan atau misalkan di situ ada wan prestasi, ya silakan selesaikan secara perdata. Sabar dulu. Nanti kalau memang terbukti di putusan pengadilan perdata bahwa klien saya melakukan suatu perbuatan melawan hukum, kan dipersilahkan loh. Malah poinnya penting, kalau ada putusan pengadilan yang secara inkrah memvonis kalau klien kami itu bersalah secara perdata, itu barang bukti itu bisa memperkuat laporan kalian nanti pidananya, itu kan. Nah, jadi ranah pidana ini bukan menjadi tolak ukur nggak ada penahanan segala macam, justru memperkuat adanya indikasi wan prestasi, ada indikasi penipuan, penggelapan, kalau memang di situ benar-benar klien kami bersalah, kan begitu. Itu kan bijaksananya begitu. Tadi kalau saya dengar terkait yang pengembalian dana 1,8 M itu 1,8 ya, mungkin itu seperti apa, boleh dijelasin nggak sih? Baik, jadi begini, saya melakukan suatu ijab kabul ya dengan seseorang perempuan. Saya terima nikahnya, ijab kabulnya sah nggak secara hukum dan agama? Ya, secara nilai kesepakatan sah, kan begitu. Jadi ijab kabul ini di dalam perjanjian jasa hukum bahwa sudah diterimanya uang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan hukum. Terus kalau ada di situ nilai perjanjian, ada beberapa tanggung jawab dari klien kami untuk menyampaikan yang secara komprehensif dan visible, yang disampaikan secara tegas. Dan itu membuat mereka keberatan. Kan hanya seputar itu aja sebetulnya. Nah, ada beberapa pertimbangan. Meskipun kalau saya pribadi ya, siap. Kalau saya pribadi, misalkan beliau ini melakukan suatu perjanjian jasa hukum. Nah, tiba-tiba setelah disepakati, beliau mengembalikan, sama dengan beliau mengakui, kan takut dengan tahanan karena beliau seorang fighter, seorang penegak hukum. Ya, saya hadapi proses hukum ini sampai benar-benar menemukan keadilan, kan gitu. Tapi jujur saja, dari awal mulanya ini proses hukum, ya kan, ya sebetulnya SP3 itu dulu pernah klien saya menyampaikan di publik bahwa beliau sangat tidak percaya dengan putusan pengadilan ini hingga putusan PT ini akan terjadi, karena beliau dengan PD-nya ini sudah SP3, 2 kali SP3 gitu loh. Nah, awalnya dari situ ya titik kesalahannya. Nah, terus saya lanjutkan tadi, apa tindakan saya? Tentu saya tetap akan melakukan upaya memori kasasi yang baik yang bisa menyentuh keyakinan yang mulia majelis nanti di pengadilan kasasi. Dan ketika kasasi ini benar-benar ini pelajaran juga buat masyarakat. Apabila kasasi ini tetap dinyatakan beliau bersalah, ya,
otomatis ya dengan analisa saya bahwa penegakan hukum ini tidak fair trial, ya nanti kita akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk kesewenang-wenangan ya. Jadi ya siap-siap aja untuk di tingkat kepolisian, di kejaksaan, kehakiman untuk KY gitu kan. Nah, saya dalam kasus itu saya selalu menyebutkan hakim di Indonesia itu kalau memang hakim tanda kutip oknum ya, misalkan hakimnya yang tidak punya tanggung jawab dan kurang imannya ya, hakim itu suka-suka aja mutusinnya. Karena masih bergantung kepada Sema nomor 9 tahun 76. Di situ bunyinya apa? Hakim tidak bisa dipidanakan di dalam melakukan suatu putusan. Coba bayangin. Jadi suka-suka aja. Kalau hakimnya yang baik, yang takut kepada Tuhan karena dia wakil Tuhan, dia akan ketok palu yang benar-benar menunjukkan kalau orang muslim ya, saya harus melakukan keadilan. Innallaha ya'muru bil adl. Saya harus berlaku adil di situ. Tapi kalau hakimnya mohon maaf sudah terdoktrin setan itu kan, dia akan bilang wakil setan, ini suka-suka saya kan begitu. Nah, harusnya begitu. Jadi entah pertimbangan hakim seperti apa, tapi yang jelas kita juga, saya sebagai praktisi hukum tidak mau berlebihan, tapi yang jelas boleh dong saya mengkritisi penegakan hukum ini dinilai menurut saya kurang fair gitu. Fair trial-nya itu harusnya dipertimbangkan. Terus asas-asas yang memang membawa dari unsur perdata ke pidananya itu ya buktinya kurang begitu kuat. Faktanya apa? Ya di Bareskrim SP3. Ada pertanyaan berikutnya? Oke, jadi saya nanti ini terakhir saya akan menghimbau kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi semoga majelis ini bisa melihat kasus ini bukan sudut pandang teknis hukum aja, tapi juga sisi kemanusiaan dan martabat profesi advokat. Mohon yang mulia, batalkan majelis ya putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menurut saya dan beberapa rekan advokat cacat logika. Biarkan Dr. Togar bebas agar ribuan advokat lain tidak takut mengambil kasus sulit demi rakyat untuk keadilan. Ya. Itu yang majelis. Yang berikutnya kepada Presiden Prabowo dan Kapolri, semoga Bapak dapat melihat penegakan hukum itu tidak dilihat dalam segi politik ya. Jadi saya sangat menginginkan upaya, seandainya ada upaya balas dendam dalam kasus ini, investigasi ulang, pembukaan kembali penyidikan SP3 yang sudah diterbitkan oleh Bareskrim. Jangan biarkan ada celah yang menyalahgunakan wewenang di sini. Betul nggak? Nah, ketiga, kepada seluruh advokat di Indonesia, rekan sejawat saya, rekan sejawat beliau, ya, para ketua umum, seluruh kader-kader, mari kita bersatu, jangan diam saja. Jangan takut kasus Dr. Togar ini ya menjadi suatu hal yang menimpa kita atau rekan-rekan. Kita harus lawan. Kasus Dr. Togar adalah cerminan bagi kita semuanya. Jika hari ini bisa dihukum karena gagal janji, besok terjadi sama saya, sama Anda, sama rekan kita, giliran lain. Ya, itu harus dipahami. Bisa saja terjadi itu. Ya. Mari kita dukung satu sama yang lainnya. Bantu saudaraku edukasi masyarakat dan lawan kriminalisasi profesi kita dengan kepala tegak dan bersih hati. Kepada masyarakat, pahami bahwa bukanlah tukang sulap nih lawyer ini. Baka badabrah bim salabim. Jadi makan buah, makan amis, nggak bisa seperti itu. Ada prosesnya. Kami pasti akan berjuang sepenuh hati. Jangan nilai kami dengan nilai akhir. Lihat kami dari proses. Lihat kami dari integritas. Lihat kami dari keberanian. Lihat kami dari ketulusan dan pembela kebenaran. Dipersulit. Ya. Kami akan terus memperjuangkan keadilan melalui jalur kasasi ini. Dan membuka ruang dialog ya buat teman-teman akademisi, praktisi, doktor, dosen, rektor semuanya. Silakan kita kritisi perkara ini ya
untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya kriminalisasi yang terjadi kepada penegak hukum. Keadilan harus ditegakkan. Ya. Ini bukan untuk Dr. Togar saya, tapi untuk masa depan profesi advokat Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Bang. Bang, tapi teman-teman sekali lagi, teman-teman advokat lainnya mungkin sudah kayak bersatu gitu nggak sih buat untuk ikut turun dalam menangani kasus ini, karena kan ini mengancam para advokat di seluruh dunia. Siap. Ini seperti mungkin gerakan sampai sejauh Oh sana iya. belum. Ini kita gerakan di Pak Ketua Umum Organisasi Advokat di seluruh Indonesia untuk menegaskan dan bersurat atau kita perlu datangi langsung Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman untuk melakukan RDPU atas kasus yang menurut saya ini agak sedikit mengkritik ya, memang harus ditegaskan. Bahkan nanti mungkin ketika RDPU ini dilaksanakan, tolong Pak Habibur Rahman sebagai pimpinan kami di DPR RI Komisi 3, tolong dipanggil penyidiknya, dipanggil jaksanya, dipanggil yang mulianya berkenaan dengan perkara ini. Karena ini jujur akan sangat seluruh rakyat Indonesia berterima kasih kepada saudara Habibur Rahman ketika kasus ini dibuka dengan seterang benderang, dan sehingga kita bisa menemukan nilai-nilai keadilan itu tidak hanya lewat hukum saja, termasuk kita juga punya wakil, kita punya dewan, apalagi Komisi 3 sebagai komisi hukum yang memang melayani kita kan begitu ya. Jangan sampai ada masyarakat ya, Anda kan memfasilitasi di sana ya, karena mungkin, tapi nggak tahu ya, kalau saya kan lawyernya Bang Togar baru, tapi kalau lawyer yang lain, PH yang lain saya nggak tahu. Tapi kalau kami, saya nggak mau bersurat, saya mau langsung datang untuk bertandang ke beliau, dan beliau juga melihat tayangan visual ini. Semoga beliau juga sebelum kami datang sudah menyebut baik rakyat yang datang untuk meminta keadilan. Ya. Ada tambahan nggak? Dan kita juga berharap dengan proses yang janggal, kita meminta juga saksi kunci yang seharusnya dihadirkan, tapi dalam proses persidangan itu tidak dihadirkan. Di sini ada kewenangan yang memang tertutupi ya. Jadi kita juga selaku praktisi hukum meminta teman-teman, rekan sejawat advokat juga, mari kita bersama melihat kasus ini agar ke depan seluruh advokat tidak ada lagi rasa takut untuk memberikan bantuan hukum. Apabila masalah ini tidak dibuka secara tenang berang, maka efek ke belakangnya advokat akan takut menangani klien. Terus berdampak juga terhadap masyarakat yang butuh bantuan hukum, yang notabene adalah orang susah. Jadi kita juga berharap untuk Bapak Kapolri ya, dan untuk Kejagung juga dan Mahkamah Agung, tolong diatensi proses hukum yang janggal menurut kita ya, artinya tidak sesuai dengan proses yang ada, tetapi notabene adalah masuk ke ranah pidana, dan ini adalah satu atensi biar kasus ini terbuka, biar tidak ada lagi kewenangan yang memaksa terhadap profesi advokat ke depannya. Ya mungkin begitu aja. Oke. Ya, makasih banyak Bang. Jadi kemarin saksi-saksinya itu harusnya kayak gimana Bang? Maksudnya pas kemarin itu Ya, saksi-saksinya sebetulnya dari mereka mereka itu ada, cuman kurang memenuhi ya. unsur 183 184 kesesuaian lah gitu. Ini habis ini interview ya Iya, di sini sama Bang Vincent. Iya, maksudnya dia. Oke. Masih banyak ya Bang ya. Oke, siap. Merokok dulu Iya, sebentar merokok. dulu. Masih banyak Bang. Thank you. Kamu kok saya baru lihat kamu